Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, kalau kalian ragu itu tanda kalian sedang memilih dan itu gak salah. Hari ini kita jalan dan tentukan apa yang kita mau. Ikuti terus channel ini dan support dengan like, subscribe, dan komen kalian semuanya. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 2183-2184. Melihat ketertarikan Luo Xiu, Mulong tersenyum tipis, seolah-olah teringat kembali pada sebuah kenangan lama yang sangat berkesan. Bahan-bahan itu memang unik. Jujur saja, adik Luo, aku sendiri tidak tahu apa fungsi sebenarnya dari batu-batu itu. Selama puluhan juta tahun ini, aku hanya menyimpannya karena mereka memancarkan aura yang sangat stabil dan tidak bisa dihancurkan oleh api maupun pedang, jelas Mulong. Ia kemudian melanjutkan, tentang asalnya, bahan-bahan itu aku temukan di dasar salah satu dari 12 mata air suci di pulau ini. Tepatnya di gunung tempatku bermeditasi selama ini. Di dasar mata air itu terdapat sebuah celah kecil, dan di sanalah batu-batu tersebut berkumpul. Jika kau membutuhkannya, ambil saja semuanya. Tidak perlu ada transaksi, karena jika kita tidak bisa keluar dari sini, gunung emas sekalipun tidak akan ada harganya. Luo Xiu tertegun sejenak. Ternyata bahan-bahan yang ia cari selama ini berada begitu dekat, bahkan tersembunyi di bawah kaki mereka di pulau ini. Hal ini semakin menguatkan dugaannya bahwa seluruh pulau ini, termasuk mata air sucinya, adalah bagian dari sistem warisan rune ilahi yang sangat besar. Terima kasih atas kemurahan hati Mulong Siji, Luo Xiu menangkupkan tangan dengan sungguh-sungguh. Dengan bahan-bahan ini, aku tidak hanya bisa mengunci gerbang formasi, tetapi peluang kita untuk keluar akan meningkat berkali-kali lipat. Setelah mendapatkan bahan-bahan tersebut, Luo Xiu tidak membuang waktu lagi. Selama beberapa hari berikutnya, ia mulai memproses emas batu jinling dan bahan rune ilahi lainnya. Ia tidak langsung mengukir rune ilahi pada tubuhnya, karena itu membutuhkan persiapan yang jauh lebih matang, melainkan menggunakannya untuk membuat sebuah jarum pengunci formasi. Jarum ini akan berfungsi sebagai alat untuk menembus titik terlemah dari pergerakan formasi penjebak dan memaksanya berhenti sejenak. Semuanya sudah siap, seru Luo Xiu pada hari ketiga. Chen Long dan yang lainnya segera bangkit, aura mereka meledak dengan hebat. 6 ahli tertinggi tahap akhir berdiri dalam formasi tempur, masing-masing menggenggam senjata dewa mereka dengan tatapan yang sangat tajam. Adik Luo, tunjukkan jalannya. Titah Chen Long. Luo Xiu melesat ke udara, memimpin mereka menuju perbatasan antara pulau dan lautan biru yang bergejolak. Ia mengangkat tangannya, dan jarum emas yang telah ia ukir dengan pola-pola rumit muncul di ujung jarinya, memancarkan aura yang terasa kuno sekaligus menekan. Tunggu aba-abaku, ujar Luo Xiu. Matanya kini bersinar dengan cahaya kekacauan, pupilnya berubah menjadi pola formasi yang terus berputar, membedah aliran energi yang tidak terlihat di depan mereka. Tiba-tiba, Luo Xiu melihat sebuah celah kecil di mana arus energi formasi agung saling bertabrakan dan membentuk titik mati sesaat. Sekarang, Luo Xiu melemparkan jarum emas itu dengan kekuatan penuh. Jarum tersebut menembus ruang, memicu suara ledakan guntur yang memekakkan telinga. Saat jarum itu menancap di udara hampa, lautan yang tadinya bergejolak mendadak membeku, dan sebuah gerbang cahaya yang bergetar muncul di hadapan mereka. Serang sekarang, hantam titik tengah gerbang itu, teriak Luo Xiu. Chen Long, Mulong, dan 4 lainnya tidak ragu sedikit pun. 6 serangan tingkat tertinggi tahap akhir menyatu menjadi satu pilar cahaya raksasa yang sanggup menghancurkan galaksi, menghantam gerbang cahaya tersebut dengan kekuatan absolut. Duar, seluruh dimensi formasi penjebak berguncang hebat. Retakan-retakan besar muncul di langit yang jernih. Namun, di saat yang sama, serangan balik dari formasi mulai merambat melalui jarum emas tersebut menuju ke arah Luo Xiu. Wajah Luo Xiu memucat, namun ia tidak mundur. Ia justru merentangkan tangannya, membiarkan energi serangan balik itu masuk ke dalam tubuhnya. Ia sedang melakukan perjudian besar, menggunakan energi formasi penjara ini untuk membantunya mengasimilasi rune ilahi yang baru saja ia peroleh ke dalam fondasi kultivasinya. Apakah Luo Xiu akan sanggup menahan beban energi tersebut, ataukah ia akan hancur sebelum sempat melintasi gerbang kebebasan? Ternyata, rangkaian ujian di istana pertama bintang surgawi ini benar-benar tidak sederhana. Pertama, harus ada seorang ahli yang sangat mahir dalam jalur formasi untuk menemukan dan mengunci gerbang formasi. Kedua, setelah gerbang tersebut terkunci, akan muncul penjaga yang harus dikalahkan. Ingin pergi, kalian harus melangkahi mayatku terlebih dahulu, seru pria berbaju zirah merah itu dengan angkuh. Ia mengayunkan tombak emas merahnya, membelah udara hingga menciptakan gelombang api yang menghanguskan.
Jangan harap, kami sudah menunggu saat ini selama jutaan tahun. Teriak Qianlong yang memimpin serangan. Pertempuran hebat pun pecah di angkasa pulau tersebut. Qianlong, Mulong, dan 4 ahli lainnya mengepung pria berbaju zirah merah itu dengan segala kemampuan terbaik mereka. Dentuman senjata yang beradu dengan energi formasi agung menciptakan riak-riak kehancuran yang mengerikan. Luo Xiu, yang berada di bawah, terus mempertahankan konsentrasinya. Kedua tangannya membentuk segel yang rumit, menjaga agar rantai pola formasi tetap mengikat erat pusaran hitam di langit. Keringat dingin mulai membasahi dahinya, mempertahankan kuncian pada gerbang formasi tingkat ini sangat menguras energi dao dan kekuatan jiwanya. Kuat sekali, batin Luo Xiu sambil menatap pria berbaju zirah merah tersebut. Meskipun dikepung oleh 6 ahli tertinggi tahap akhir sekaligus, pria itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan kalah. Kekuatannya bahkan terasa sedikit melampaui tertinggi tahap akhir biasa, kemungkinan besar setara dengan tingkat kelas 1 yang sangat sulit ditaklukkan. Adik Luo, pertahankan kunciannya. Kami akan segera menghabisinya. Teriak Mulong sambil memacu zirah awan miliknya hingga batas maksimal, menebaskan cahaya pedang yang menyilaukan. Namun, pria berbaju zirah merah itu tertawa terbahak-bahak. Hanya segini kemampuan para jenius dari dunia luar. Jika kalian tidak bisa mengalahkanku dalam waktu singkat, master formasi di bawah sana akan segera kehabisan tenaga, dan kalian semua akan hancur bersama formasi ini. Luo Xiu menyipitkan mata. Ia tahu pria itu benar. Kekuatan daunnya meskipun melimpah, tidak akan sanggup menahan tekanan balik dari gerbang formasi untuk waktu yang sangat lama. Di saat kritis ini, ia melirik ke arah bahan-bahan rune ilahi yang baru saja ia peroleh dari Mulong. Ada sebuah ide gila yang terlintas di benaknya. Jika ia menggunakan batu jinling untuk mengukir rune ilahi pengubah hukum secara darurat pada rantai pola formasinya, ia tidak hanya bisa mengunci gerbang itu dengan lebih stabil, tetapi juga bisa menyerap sebagian energi dari serangan pria berbaju zirah merah tersebut untuk memperkuat kuncian gerbangnya sendiri. Hanya saja, mengukir rune ilahi secara langsung di tengah pertempuran yang sedang berlangsung adalah risiko yang luar biasa besar. Satu kesalahan kecil, dan kekuatannya bisa berbalik menyerang jiwanya sendiri. Duar. Pertempuran kembali pecah, kali ini jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Luo Xiu, yang kini tak lagi terbebani oleh keharusan mengunci gerbang formasi secara manual, meledakkan seluruh kekuatan tempurnya. Di belakang kepalanya, 3 lingkaran cahaya ilahi, merah, kuning, dan hijau, bersinar terang, diperkuat oleh zirah Dewa Sura yang memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Ia menerjang maju bagaikan naga petir emas, kepalanya membara dengan kekuatan kekacauan yang sanggup menghancurkan segalanya. Di sisi lain, Reja mengayunkan tombak emas merahnya dengan beringas, menciptakan aliran api yang membakar udara. Kemplang, duar, kemplang. Bunyi benturan keras terus terdengar di angkasa, bagaikan guntur yang saling bersahutan. Setiap benturan menciptakan gelombang kejut yang dahsyat, menghancurkan pulau-pulau kristal es di kejauhan dan memecahkan hampa udara. Qianlong dan 5 ahli tertinggi lainnya tertegun melihat pemandangan tersebut. Mereka, yang sebelumnya menganggap Luo Xiu sebagai santo lemah, kini menyadari betapa bodohnya pemikiran mereka. Kekuatan Luo Xiu, setidaknya dalam hal kekuatan fisik dan pertahanan, telah mencapai level tertinggi tahap akhir, bahkan mungkin sedikit melampaui Reja dalam hal kekuatan murni. Luar biasa, gumam Mulong dengan mata membelalak, terpesona oleh kegagahan Luo Xiu. Seorang santo benar-benar bisa memiliki kekuatan sebesar ini. Namun, Reja bukanlah penjaga gerbang biasa. Sebagai ahli tertinggi tahap akhir kelas 1, ia tidak hanya memiliki kekuatan yang dahsyat, tetapi juga menguasai teknik ilahi yang sangat kuat. Seni perisai api ilahi. Reja berteriak, dan seketika dari tubuhnya meledak aliran api yang sangat padat, membentuk perisai raksasa yang menutupi dirinya. Perisai api ini tidak hanya menahan serangan Luo Xiu, tetapi juga memancarkan suhu yang sangat tinggi, sanggup melelehkan senjata tingkat tertinggi dalam sekejap. Duar. Tinju Luo Xiu menghantam perisai api tersebut, namun tidak berhasil menembusnya. Sebaliknya, suhu api yang ekstrim mulai membakar tangannya, meskipun ia dilindungi oleh zirah Dewa Sura. Hehe, tubuhmu memang kuat, tapi api ilahiku bukanlah api biasa. Ia bisa membakar segalanya, bahkan tubuh tanpa celah sekalipun. Reja tertawa terbahak-bahak, lalu mengayunkan tombaknya, menebaskan cahaya tombak api yang mematikan ke arah Luo Xiu. Luo Xiu menyipitkan mata. Ia tahu jika ini terus berlanjut, ia akan kehabisan tenaga dan Reja akan mengalahkannya. Ia harus mencari cara untuk menembus pertahanan perisai api Reja. Di saat kritis ini, pandangannya beralih ke arah batu jinling dan bahan rune ilahi lainnya yang telah ia peroleh dari Mulong. Ada sebuah ide gila yang terlintas di benaknya.
Jika ia menggunakan batu Jinling untuk mengukir rune ilahi pengubah hukum secara darurat pada rantai pola formasinya, ia tidak hanya bisa mengunci gerbang itu dengan lebih stabil, tetapi juga bisa menyerap sebagian energi api ilahi Reja untuk memperkuat kuncian gerbangnya sendiri. Hanya saja, mengukir rune ilahi secara langsung di tengah pertempuran yang sedang berlangsung adalah risiko yang luar biasa besar. Satu kesalahan kecil, dan kekuatannya bisa berbalik menyerang jiwanya sendiri. Wush! Sebuah pikiran kilat melintas di benak Luo Xiu. Ia mengambil keputusan. Ia akan mempertaruhkan segalanya. Luo Xiu tiba-tiba mundur, lalu mengangkat tangannya, dan jarum emas yang telah ia ukir dengan pola-pola rumit muncul di ujung jarinya, memancarkan aura yang terasa kuno sekaligus menekan. Mulong Siji, pertahankan kuncian gerbang. Aku butuh sedikit waktu, teriak Luo Xiu. Tanpa ragu, Luo Xiu mulai mengukir rune ilahi pengubah hukum pada jarum emas tersebut. Di saat yang sama, ia juga memicu kekuatan rune ilahi pembelah langit yang ada di tangannya, melepaskan gelombang niat membunuh yang mengerikan. Wung, gerbang cahaya yang tadinya bergetar kini mulai stabil, dan pusaran hitam di langit perlahan-lahan mulai mengecil. Reja, melihat perubahan tersebut, menyadari bahwa Luo Xiu sedang mencoba melakukan sesuatu. Hehe, ingin mengunci gerbang. Kau tidak akan pernah bisa melakukannya. Reja berteriak, lalu mengayunkan tombaknya dengan beringas, menciptakan aliran api yang membakar udara, menghantam pilar cahaya yang menahan gerbang tersebut. Duar, seluruh dimensi formasi penjebak berguncang hebat. Retakan-retakan besar muncul di langit yang jernih. Namun, di saat yang sama, serangan balik dari formasi mulai merambat melalui jarum emas tersebut menuju ke arah Luo Xiu. Wajah Luo Xiu memucat, namun ia tidak mundur. Ia justru merentangkan tangannya, membiarkan energi serangan balik itu masuk ke dalam tubuhnya. Ia sedang melakukan perjudian besar, menggunakan energi formasi penjara ini untuk membantunya mengasimilasi rune ilahi yang baru saja ia peroleh ke dalam fondasi kultivasinya. Apakah Luo Xiu akan sanggup menahan beban energi tersebut, ataukah ia akan hancur sebelum sempat melintasi gerbang kebebasan? Tiba-tiba, Luo Xiu melihat sebuah celah kecil di mana arus energi formasi agung saling bertabrakan dan membentuk titik mati sesaat. Sekarang, Luo Xiu melempar jarum emas itu dengan kekuatan penuh. Jarum tersebut menembus ruang, memicu suara ledakan guntur yang memekakkan telinga. Saat jarum itu menancap di udara hampa, lautan yang tadinya bergejolak mendadak membeku, dan sebuah gerbang cahaya yang bergetar muncul di hadapan mereka. Serang sekarang, hantam titik tengah gerbang itu, teriak Luo Xiu. Qianlong, Mulong, dan 4 lainnya tidak ragu sedikit pun. 6 serangan tingkat tertinggi tahap akhir menyatu menjadi satu pilar cahaya raksasa yang sanggup menghancurkan galaksi, menghantam gerbang cahaya tersebut dengan kekuatan absolut. Duar, seluruh dimensi formasi penjebak berguncang hebat. Retakan-retakan besar muncul di langit yang jernih. Namun, di saat yang sama, serangan balik dari formasi mulai merambat melalui jarum emas tersebut menuju ke arah Luo Xiu. Wajah Luo Xiu memucat, namun ia tidak mundur. Ia justru merentangkan tangannya, membiarkan energi serangan balik itu masuk ke dalam tubuhnya. Ia sedang melakukan perjudian besar, menggunakan energi formasi penjara ini untuk membantunya mengasimilasi rune ilahi yang baru saja ia peroleh ke dalam fondasi kultivasinya. Wung, tubuh Luo Xiu bergetar hebat, namun ia berhasil menahan beban energi serangan balik tersebut. Ia merasakan energi tersebut mengalir ke dalam dirinya, membantu mengasimilasi rune ilahi pengubah hukum ke dalam fondasi kultivasinya. Di saat yang sama, gerbang cahaya di langit runtuh, dan sebuah pusaran hitam besar muncul di hadapan mereka. Pusaran hitam itu adalah jalan keluar. Teriak Qianlong, mari kita pergi. Teriak Mulong, Qianlong, Mulong, dan 4 lainnya segera melesat menuju pusaran hitam tersebut. Luo Xiu, meskipun tubuhnya terluka parah, juga ikut menyusul mereka. Wung, mereka berenam akhirnya berhasil keluar dari dimensi formasi penjebak. Mereka akhirnya bebas. Pria berbaju sirah merah itu menyipitkan matanya, rambut merahnya berkobar dan melompat-lompat bagaikan nyala api yang membara. Syut, 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 tombak perang di tangannya diayunkan dengan kecepatan tinggi, menembus kehampaan berulang kali, melancarkan serangan maut ke arah Luo Xiu. Datanglah, rambut panjang Luo Xiu menari liar tertiup angin. Dengan jubah hitamnya, ia melangkah maju dengan gagah, tampak seperti binatang buas purba dalam wujud manusia. Ini adalah pertarungan jarak dekat yang luar biasa hebat, sebuah tontonan yang membuat Qianlong dan 5 rekannya terpaku dengan mulut ternganga. Baru pada saat inilah mereka menyadari bahwa sejak awal, mereka telah meremehkan Luo Xiu. Saat mereka melawan pria bersirah merah tadi, mereka bahkan tidak berani mendekat untuk bertarung jarak dekat. Mereka hanya bisa mengandalkan kerja sama berenam dengan hukum Dao 9 Naga untuk menekan lawan dari jarak jauh.
Awalnya, Luo Xiu dan pria berzirah merah itu tampak seimbang. Namun, begitu Luo Xiu mulai mengaktifkan teknik penelan roh keabadian dan tebasan pembelah langit sura, situasi pertempuran seketika berbalik dengan drastis. Teknik tingkat pembuktian Dao. Jika sebelumnya kekuatan tempur Luo Xiu berada di level tertinggi tahap akhir tingkat biasa, maka setelah mengerahkan dua teknik tingkat Raja Leluhur tersebut, kekuatannya melonjak ke level kelas 1. Para kakak sekalian, pergilah serang gerbang formasi. Biarkan orang ini menjadi urusanku. Meskipun Luo Xiu telah meningkatkan kekuatannya hingga melampaui pria berzirah merah tersebut, ia sadar bahwa dalam waktu singkat akan sulit untuk benar-benar menghabisi lawan yang setangguh itu. Baik, Chen-Long dan yang lainnya segera tersadar dari keterpukauan mereka. Mereka melesat dengan kecepatan penuh menuju gerbang formasi di langit tinggi, masing-masing mengerahkan teknik serangan terkuat mereka yang menderu dahsyat menghantam sasaran. Sepertinya aku tidak bisa menahanmu lagi. Pria berzirah merah itu terpental mundur oleh tebasan energi pedang berwarna darah. Ia menatap Luo Xiu dengan pandangan penuh kekaguman. Hanya dengan kultivasi ranah santo, kau mampu mengerahkan kekuatan di level ini. Di antara semua jenius yang pernah datang ke sini di masa lalu, tidak ada satupun yang bisa menandingimu. Namun, jika kau ingin mendapatkan warisan tersebut, itu semua tetap bergantung pada seberapa tinggi daya pemahamanmu. Setelah mengatakan itu, pria berzirah merah tersebut melirik ke arah gerbang formasi yang hampir hancur di langit. Sosoknya perlahan memudar dan lenyap, seperti api yang padam ditiup angin. Terbuka. Pada saat itu, suara teriakan penuh kegembiraan dan antusiasme dari Chen-Long dan rekan-rekannya terdengar membahana. Luo Xiu segera terbang menyusul dan masuk bersama mereka ke dalam gerbang pusaran yang telah hancur tersebut. Di balik gerbang terdapat sebuah lorong gelap gulita. Kelompok itu terus berjalan maju hingga akhirnya mereka melihat sebuah altar yang melayang di tengah kegelapan. Di atas altar tersebut diletakkan sebuah kotak berwarna emas murni. Mungkinkah ini hadiah karena berhasil melewati formasi penjebak? Tanya Sulong dengan nada bersemangat. Bahkan jika itu adalah hadiah, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Tanpa bantuan adik Luo, kita tidak akan pernah bisa keluar, tegas Chen-Long. Di antara mereka berenam, Chen-Long adalah yang tertua dan sangat dihormati. Begitu ia berucap demikian, tidak ada yang berani membantah. Meskipun Sulong merasa sedikit tidak rela, ia hanya bisa memendamnya. Kalau begitu, saya tidak akan sungkan. Luo Xiu menangkupkan tangan kepada Chen-Long dan yang lainnya. Sejak awal, ia menduga bahwa istana bintang surgawi ini mungkin merupakan tempat warisan yang ditinggalkan oleh seorang pencapai Dao. Biasanya, tempat warisan seperti ini akan menyediakan beberapa imbalan. Saat melewati ujian pertama melawan klan hantu, tidak ada hadiah yang diberikan, yang menandakan bahwa itu hanyalah tahap penyaringan dasar. Ujian formasi penjebak ini jauh lebih sulit, jadi sangat masuk akal jika ada hadiah yang disediakan. Adapun soal berbagi hadiah dengan Chen-Long dan yang lainnya, Luo Xiu bukanlah orang yang begitu murah hati, lagi pula, seperti yang dikatakan Chen-Long, tanpa dirinya mereka semua akan tetap terjebak di sana selamanya.